Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa anzalatuhumus sakinah wa dzakarat fima indah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah. Seraya kita memohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kepahaman. Terutama kita memohon kepada Allah semoga kita diistiqomahkan sehingga tidaklah kita diwafatkan oleh Allah, melainkan kita berharap semoga kita diwafatkan dengan membawa keimanan yang benar. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mungkin kita tidak melanjutkan pembahasan tentang Nihayatul Alam, dan insyaallah pembahasan Nihayatul Alam akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kami melihat ada satu hal penting yang harus kita bicarakan pada kesempatan kali ini, meskipun apa yang nanti akan kita sampaikan mungkin sudah hal yang biasa, tapi tidak mengapa karena ini kami menganggap ini hal yang penting dan harus kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami dan memudahkan kita untuk mengambil istifadah dari pertemuan ini, yaitu apa yang hari ini viral di sosial media, yaitu pernyataan salah seorang tokoh yang dulunya dekat dengan presiden keempat atau kelima, Gus Dur ya, sangat dekat, yaitu yang disebut dengan Buya Sakur. Ada yang mengikuti? Ada yang mengikuti pernyataan-pernyataan Buya Sakur? Ada? Ya kalau tidak ada, baiknya memang tidak dengar ya. Kalau kita memang nanti sulit untuk mencerna pernyataan-pernyataan yang memang sangat kontroversial, sangat kontroversi atau sangat bertentangan dengan apa yang kita yakini. Di antara pernyataan-pernyataan dari Buya Sakur yang itu sempat mengundang pro dan kontra, bahkan berbagai macam komentar, terutama dari tokoh-tokoh Islam, dari kaum muslimin, dari para ulama. Itu pernyataan beliau yang mengatakan jangan takut murtad. Ini luar biasa pernyataan ini. Apalagi ketika beberapa bulan yang lalu kita disuguhkan dengan satu berita. Berita ini biasa saja sebenarnya, berpindah seseorang dari Islam kepada
agama tertentu di dalam kehidupan kaum muslimin ini bukan hal baru. Di dalam kehidupan kita ini bukan hal yang luar biasa, ini hal yang sudah biasa. Yaitu Ibu Sukmawati berpindah dari Islam ke agama Hindu. Di blow up besar-besaran proses berpindahnya beliau dari Islam kepada Hindu dan proses resmi beliau masuk ke dalam agama Hindu. Sehingga ditambah lagi dengan pernyataan daripada Buya Sakur yang mengatakan jangan takut murtad. Di antara pernyataan ini beliau menjelaskan bahwasanya hari ini kita sebenarnya harus masuk Islam itu harus melalui proses berpikir yang panjang. Kita harus menggunakan akal pikiran kita, ya, sehingga kalau sesuatu yang itu bertentangan dengan akal pikiran kita harus kita tolak. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi pernyataan-pernyataan beliau yang sangat kontroversi tentunya bagi kita kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini, berpindahnya seseorang dari Islam kepada agama-agama tertentu yang lain, bahkan kejadian ini juga pernah menimpa beberapa masyarakat kita yang ada di Aceh, ya, pindah dari Islam kepada agama Kristen bahkan menjadi pendeta. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah kabar di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Maidah ayat 41, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus kepada Rasulullah, dan tentunya ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bisa kita jadikan pegangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ini penggalan ayat pertama. Ayatnya panjang. Nah, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Janganlah kamu merasa sedih, jangan kamu merasa susah, jangan kamu merasa sedih, jangan merasa kecewa. Ya Rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri, terhadap orang-orang yang cepat dia kembali kepada kekufuran. Minal ladina qalu amanna bi afwahihim, dari orang-orang yang pernah berkata kami telah beriman dengan lisan-lisan mereka. Walam tu'min qulubuhum, sementara hatinya tidak beriman. Ayat ini memberikan kepada kita satu ilmu, satu pemahaman yang sangat penting untuk kita pahami. Ternyata kalimat syahadat yang kita ucapkan itu tidak secara otomatis menjadikan kita beriman. Ya, kenapa? Karena iman itu membutuhkan proses, sehingga iman itu masuk dia ke dalam hati. Maka ketika orang-orang Arab Badui begitu dia mengucapkan syahadat, senang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalatil a'rabu amanna. Allah menegur dengan ayat ini, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata kami sudah beriman. Anggapan mereka ucapan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah telah menjadikan mereka beriman. Belum. Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi walakin qulu aslamna. Akan tapi katakanlah kami telah menjadi muslim. Kami telah Islam. Walakin qulu aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum.
Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Maka hakikatnya kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati, dia tidak akan keluar lagi, kecuali dipaksa keluar, kecuali dia tidak menginginkan iman lagi. Kalau dia sudah masuk, dia sulit untuk keluar. Ya. Sama seperti karena iman itu adalah ikatan, alaqah, ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikatannya bukan lisan, ikatannya hati. Ikatannya hati. Contoh ringan saja, ikatan hati kita dengan orang tua. Nggak akan mungkin bisa kita hilang, nggak akan mungkin bisa kita cabut, kecuali memang kita paksa untuk dia keluar. Melihat orang tua kita yang sudah tua renta, itu tidak mungkin kita usir dia dari rumah, tidak mungkin. Nah, ini yang baru terjadi ya. Udah masuk lagi bab ini kan? Tidak mungkin, kecuali kalau itu kita paksa. Kita hilangkan sisi kemanusiaan kita, kita hilangkan bahwa kita adalah anak darah daging daripada orang tua kita, itu sangat mungkin kita lepas, sehingga kita tidak lagi mau memandang orang tua kita. Begitu pula dengan keimanan ini. Ketika iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka sulit untuk dihilangkan. Maka kita perhatikan, dipaksa bagaimanapun dia tidak akan keluar. Perhatikan bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, dipaksa oleh majikannya, disiksa dia. Tidak mau. Tidak akan keluar iman itu. Lisannya tetap mengatakan ahadun ahad. Perhatikan keluarga Yasir, dipaksa untuk murtad tidak bisa. Kenapa? Karena iman itu sudah masuk. Pertanyaan hari ini, bagaimana dengan iman-iman? Ucapan syahadat yang kita ucapkan sudah masukkah belum, atau dia masih di lisan? Maka di dalam hadis Jibril disebutkan urut kedudukan terendah seseorang adalah muslim. Di atas muslim, mukmin, orang beriman. Di atasnya lagi muhsin. Ini yang diharapkan. Inilah level tertinggi di dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruh syariat yang dijadikan menjadi kewajiban bagi hamba-hamba Allah, itu akan dikerjakan tanpa paksaan. Kenapa? Karena Allah memanggil, yang dipanggil keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil siapa? Orang yang beriman dipanggil. Maka tidak perlu heran kalau ada orang yang muslim tidak berpuasa. Kenapa tidak dia mampu tidak berpuasa padahal dia sudah mengucapkan syahadat? Iman belum masuk. Sekiranya iman sudah masuk, ya, dipaksa dia untuk berbuka, dia tidak mau berbuka. Sholat itu panggilan iman. Maka tidak perlu heran ketika azan berkumandang banyak manusia tidak sholat. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah keimanan, hati yang berfungsi. Maka bagi orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, ketika azan berkumandang tidak ke masjid, resah dia. Ya, resah dia. Maka benar kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat Al-Islamiyah, beliau mengatakan bahwa al-maqsud asy-syar'i min wad'i syari'ati ikhrajul mukallafi min da'iyati hawahu hatta yakuna 'abdan lillah ikhtiyara. Tujuan daripada seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh hamba-hambanya adalah menjadikan hamba itu ketika beribadah dia melaksanakannya dengan penuh sukarela, tanpa paksaan. Seluruh ibadah tanpa ada perasaan terpaksa. Nah, ini sudah masuk iman. Tapi kalau masih ada perasaan terpaksa, nah ini belum masuk.
belum masuk iman. Yang seperti ini rawan. Orang-orang yang iman belum masuk ke dalam hatinya, ini sangat rentan sekali. Kenapa rentan? Karena iman ini butuh ujian. Ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat, bukti iman itu sudah masuk ke dalam hati, Allah akan mengadakan tamhis. Allah akan mengadakan penyaringan, filterisasi dalam bahasa kita. Diseleksi betul oleh Allah. Tidak main-main bentuk seleksinya. Diseleksi. Siapa yang layak mendapatkan gelar mukmin, siapa yang tidak layak, diseleksi oleh Allah. Subhanallah. Maka tergantung keimanan. Rasul menyebutkan tergantung keimanan. Kalau keimanannya kuat, maka semakin beratlah ujiannya. Kalau keimanannya rendah, maka semakin ringanlah ujiannya. Kalau begitu Ustadz, imannya gak usah kuat-kuat, biasa-biasa saja, biar ujiannya tidak berat. Rawan, Pak. Maka tidak heran ya, jika ada orang yang dulunya mengucapkan syahadat berpindah kepada agama lain, itu tidak perlu kita herankan. Kenapa? Karena Allah mengatakan walam tu'min qulubuhum, hati enggak beriman. Maka di akhir ayat Allah mengatakan ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk membersihkan hati mereka. Allah tidak ingin membersihkan hati mereka. Nah ini, maka rawan ya. Maka kita perhatikan hadis yang nanti akan kita coba kita korelasikan dengan apa yang kita sampaikan ini. Rasulullah menyampaikan bahwa ada beberapa hal, di sini sebutkan 3, ada 3 hal yang apabila 3 hal ini kita ada pada diri kita, maka sudah bisa dipastikan iman itu sudah ada di dalam hati kita. Sudah bisa dipastikan. Kalau iman sudah ada di dalam hati, maka bisa dipastikan kita akan melihat iman itu indah. Wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal isyan. Akan dijadikan iman itu indah di dalam hati ya. Kemudian akan menjadikan kita itu tidak senang dengan kekufuran dan kemaksiatan. Kita akan merasakan manisnya iman. Dipaksa kita untuk mengeluarkannya, kita tidak menginginkan. Di hadapan kita ada segelas susu, di sampingnya ada racun. Dipaksa kita untuk minum racun, kita tidak mau. Kenapa? Karena kita mengetahui itu racun. Dipaksa kita untuk jangan minum madu, kita tidak mau. Kenapa? Karena kita tahu itu madu. Secara singkat kita sebutkan hadis daripada Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal. Kalau 3 hal ini ada pada seseorang, maka pasti dia akan merasakan manisnya iman. Kalau dia sudah merasakan manisnya iman, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sabitun la yataza'za, dia kekar, kokoh, tidak akan pernah goyang sedikit pun. Yang pertama, ayakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasul dalam kecintaan melebihi daripada keduanya. Allah dan Rasul lebih dicintainya. Manusia-manusia yang lain akan disingkirkan ya. Kecintaan kepada yang lain akan disingkirkan jika berlawanan dengan kecintaan Allah dan Rasul. Ketundukan kepada yang lain akan dikesampingkan jika berlawanan dengan ketundukan kepada Allah dan Rasul. Contoh yang ringan saja. Ketika azan berkumandang, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, itu diuji keimanan kita itu. Siapa yang kita pentingkan? Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Sebagian kaum muslimin mungkin memahami ayat ini khusus Jumat, Ustaz.
Kalau Jumat udah tutup pintu toko, segera wadharul bai'. Sehingga kalau zuhur di hari Senin bagaimana? Oh, hana pupu Ustaz. Kalau zuhur bagaimana dengan waktu asar? Bagaimana dengan waktu maghrib? Bagaimana dengan waktu isya? Maka perlu kita luruskan. Ketika disebut Jumat, Jumat itu adalah hari raya. Sholat hari raya. Induknya disebutkan oleh Allah. Maka yang lain ngikut. Tidak perlu lagi disebutkan zuhur, asar, maghrib, tidak perlu lagi disebutkan. Cukup disebutkan induknya, Jumat. Maka ketika azan zuhur di hari Senin, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu maknanya. Ketika azan berkumandang di waktu asar, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu maknanya. Ini yang perlu kita luruskan. Ketika disebut sesuatu yang besar, maka yang lainnya mengikuti. Bukan berarti Jumat saja kita tutup warung, ya, enggak kita istilahnya kita tinggalkan jual beli di waktu zuhur asar di hari-hari yang lain. Kita anggap panggilan azan itu panggilan, bukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji iman kita. Siapa yang lebih kita dahulukan dalam kecintaan? Abdullah bin Umi Maktum di hadis yang sangat masyhur, ya, meminta keringanan kepada Rasulullah agar diizinkan untuk salat di rumah. Dengan hujjah rumahnya jauh dari masjid, tidak ada orang yang mengantarnya, dia khawatir ada binatang buas yang bisa menerkamnya, dan kondisi matanya buta. Di awal Rasul mengatakan boleh kamu tidak salat ke masjid. Tapi Rasul kemudian balik bertanya, panggilan azan itu terdengar tidak sampai ke rumahmu? Terdengar ya Rasulullah. Kalau terdengar coba kamu datangi. Pastikan kamu datang. Karena itu panggilan iman. Perhatikan Abdullah bin Umi Maktum, di tengah matanya buta, dia berjalan menuju masjid. Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Tidak pernah absen 5 waktu berjamaah. Kenapa? Karena iman sudah masuk ke dalam hatinya. Maka sebuah muhasabah bagi kita. Di mana kita? Ketika azan berkumandang. Tergerakkah iman kita? Jangan-jangan iman belum masuk. Jangan-jangan syahadat kita masih di lisan sama di KTP. Waliyadzubillah. Nah, ini ketaatan kepada Allah dan Rasul juga harus mampu mengalahkan hatta orang tua. Hatta orang tua. Tapi tidak kasus bagaimana yang dikatakan tadi ya. Itu sudah salah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dikenal di penduduk Mekah, beliau adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Akhlaknya sangat agung sekali. Dan ibunya sangat membenci Rasulullah. Sangat membenci Rasulullah. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan syahadat, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku pasti akan marah kalau mengetahui aku sudah beriman kepadamu. Apa yang harus aku lakukan?" Pegang kalimat ini dengan kuat, tetaplah berbakti kepada ibu. Benar, sesampai beliau di rumah, ibunya mengetahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sudah keluar daripada agama sebelumnya, masuk mengikuti Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya mengatakan, kalau kamu tidak meninggalkan agama Muhammad, aku tidak akan makan untuk selama-lamanya. Berat dirasakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. 1, 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari melihat ibunya mogok makan. Sehingga apa yang dipaksakan dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia dengan tegas mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, sekiranya engkau memiliki nyawa 100 nyawa, satu persatu keluar, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad, tapi aku tetap akan membersamaimu."
Ketegaran Sa'ad bin Abi Waqqas meluluhkan hati ibunya sehingga menjadikan ibunya mengucapkan syahadat. Bagaimana dengan kita hari ini? Hanya karena anak dan istri, hukum-hukum Allah tidak kita pedulikan. Kita tabrak Al-Quran, tidak kita pedulikan hukum-hukum Allah. Larangan Allah itu kita acuhkan demi anak dan istri. Demi anak dan istri bisa makan, bisa sekolah, bisa punya tempat tinggal. Puyang na ilmu, sertifikat, SK, udah masukkan aja dulu lah. Kemana mau kita masukkan? Oh, alhamdulillah Ustaz, sekarang di Aceh sudah syariat semuanya. Terlibatlah kita pinjaman-pinjaman riba itu. Panggilan meninggalkan riba itu panggilan iman, Pak. Ya waladina amanu wa dharu ma baqiya minar riba. Allah mengatakan pada orang-orang beriman agar meninggalkan sisa-sisanya, ditinggalkan. Sisanya disuruh tinggalkan. Ini kita pokoknya kita ambil. Di mana ini? Berapa banyak hari ini kaum muslimin demi anak dan istrinya korupsi, demi anak dan istrinya. Ketika istrinya mengatakan kalau tidak bisa ini, sudah malam ini tidur di luar. Wah, susah. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika iman itu sudah masuk ke dalam hati, Allah memperingatkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang dia tidak akan pernah mati. Subhanallah. Letakkan Allah dan Rasul di atas segalanya. Di dalam satu asar disebutkan Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah kabar kepada para sahabat. Dahulu ada dua orang ya, yang sebelumnya mereka berada dalam kekufuran. Kedua-duanya sudah memiliki keluarga. Dengan hidayah Allah, keduanya beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji keduanya dengan kesempitan rezeki. Dihimpit, diuji oleh Allah, diseleksi oleh Allah. Siapa di antara keduanya yang lulus dalam ujian? Maka salah satunya berkata kepada saudaranya, terasa berat bagiku mengalami kondisi seperti ini yang sudah terlalu lama. Ternyata sampailah tawaran, sampailah surat kepada mereka. Sampai surat kepada mereka memberikan tawaran, memberikan kabar, aku mendengar agama yang kalian masuki tidak memberikan jaminan kehidupan. Aku mendengar kalian mengalami kesusahan. Allah yang kalian banggakan ternyata tidak memberikan apa yang dijanjikan. Aku tawarkan kepada kalian, kembalilah kepada agama sebelumnya. Kembalilah kepada agama nenek moyang kalian. Aku menjamin ada pekerjaan yang bisa aku berikan kepadamu. Ada jaminan sekian, sekian, sekian. Maka salah satu dari dua bersaudara ini mengatakan, aku tidak sanggup terlalu lama seperti ini. Aku tinggalkan. Anak istriku butuh makan. Pergi dia kepada agama sebelumnya. Tinggallah seorang ini. Dia bersabar menjalani ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Setiap hari dia ke pasar untuk mencari kerja, belum mendapatkan pekerjaan. Sampai tibalah di satu hari dia berkata kepada istrinya, doakan semoga hari ini Allah memberikan rezeki kepada kita. Kita bisa makan sebagaimana yang kita inginkan. Pergi dia ke pasar sebagaimana hari-hari biasa sebelumnya. Dari pagi, siang sampai sore ternyata belum mendapatkan pekerjaan. Ternyata ketika dia pergi ke pasar, datang seseorang ke rumahnya. Kemudian mengatakan kepada istrinya, mana suamimu? Suamiku pergi ke pasar seperti biasa mencari kerja. Ini ada gaji dari majikannya. Sampaikan kepada
suamimu agar dia bekerja untuk lebih baik lagi, untuk bekerja lebih giat lagi. Sampaikan kepada suamimu. Kemudian orang tadi pun pergi. Kemudian setelah sore hari suaminya pun pulang ke rumah dengan penampilan yang ya mungkin perasaannya sangat sedih karena tidak ada pekerjaan juga hari itu. Subhanallah. Begitu sampai di depan pintu rumah, mencium bau masakan, segera dia bergegas masuk ke ruang makan. Kemudian dia katakan kepada istrinya, dari mana kamu dapatkan makanan ini? Aku bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Aku tidak melakukan yang haram. Aku bersabar kepada Allah. Aku yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi bagi masalah-masalah kita hari ini. Jelaskan, kalau tidak kamu akan kuceraikan. Ini sosok laki-laki yang beriman, diuji dalam urusan harta. Istrinya mengatakan, janganlah marah dulu wahai suamiku. Tadi ketika kamu pergi pagi ke pasar, datang seseorang, dia mengaku utusan majikanmu, dia memberikan ini uang. Kemudian aku berpikir, kita sudah lama tidak merasakan masakan ini, lalu aku ambil sebahagian, kemudian aku membeli makanan, kemudian aku memasaknya, karena kita sudah lama tidak menikmati makanan ini. Ini sisanya. Dan majikanmu berpesan agar kamu bekerja untuk lebih giat lagi. Disitulah keduanya sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara untuk menyelesaikan urusan ini, Pak. Ala kulli hal, ikatan hati ini harus kuat kepada Allah. Harus kuat kepada Allah. Wallahi, apa yang terjadi pada laki-laki ini itu pernah terjadi pada hamba-hamba Allah yang lain. Allah punya cara tersendiri. Saya punya kisah. Ini kisah nyata. Salah seorang donatur pesantren di Pantai Gajah dahulu di tahun 2013, di awal-awal berdiri pesantren Pantai Gajah, ada salah seorang hamba Allah di daerah Juli memberikan bantuan ke pesantren itu 5 juta. Dan dia berpesan kepada saya, Ustadz tolong ingatkan saya setiap bulan, insya Allah saya akan transfer 5 juta. Setiap bulan dia mentransfer 5 juta. Wallahi, saya berbicara di masjid. Kemudian tibalah satu hari saya menyempatkan diri untuk sholat di Menasah Juli kedua di waktu Juhur. Kemudian jumpa dengan beliau dan beliau berkata, subhanallah Ustaz, berapa hari yang lalu ada orang yang menghubungi saya. Dia mengaku teman saya nama si Fulan, tapi coba-coba saya ingat, saya belum ingat. Untuk coba-coba diingat, dia belum sempat ingat karena sudah terlalu lama. Dia kerja di Dubai pengakuannya, dan dia berkata, Bang, abang kenal saya tidak? Siapa ya? Ini dulu yang waktu kita sama-sama di Biren, abang sering bantu saya. Masih belum kenal, masih belum ingat. Abang sekarang apa kegiatannya? Adalah jual-jualan apa yang bisa kita jual. Saya teringat abang lu paling banyak membantu saya. Ini saya ada sedikit rezeki, bisa abang gunakan. Tolong nomor rekeningnya. Insya Allah akan saya transfer. Tapi mungkin tidak banyak. Tidak banyak bagi dia, bagi hamba Allah ini sangat banyak. Tahu berapa dikirim? Lebih 500 juta. Subhanallah. Allah punya cara. Sampai saat ini beliau tidak tahu siapa laki-laki itu. Allah punya cara, Pak. Kalau iman kita ada, Ar-Razzaq akan terbukti, Al-Wahhab akan terbukti. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad akan terbukti. Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Kalau ada iman, tapi masalahnya hari ini iman belum masuk. Maka ketika dihimpit sedikit, apa yang dikatakan? Ustaz, hari ini kalau nggak kita pinjam uang bank, kita nggak bisa usaha. Ustaz, hari ini kalau kita nggak nipu, kita nggak bisa kaya. Sehari ini kalau kita tidak nyogok, kita tidak bisa dapat apa-apa. Hiduplah kita dalam lingkaran-lingkaran keraguan.
Subhanallah. Pertanyaannya, di mana asyhadu alla ilaha illallah yang sudah kita ucapkan dengan lisan kita? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Dia mencintai seseorang, cintanya murni hanya karena Allah. Jika ini ada, maka iman akan kuat menancap di dalam hati. Dia tidak memperdulikan dari manapun golongannya. Dia tidak memperdulikan warna kulitnya. Dia tidak memperdulikan siapa yang berbicara. Dia tidak memperdulikan jika dia beriman, dia adalah saudara yang wajib saya cintai, yang wajib saya doakan, yang wajib saya bantu, yang wajib saya sapa. Begitu. Kalau itu ada, maka iman akan masuk ke dalam hati. Iman akan kokoh. Kita tidak bisa sendirian dalam beriman. Kita harus mengajak kawan. Perhatikan Ansar. Allah mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim. Orang-orang Ansar mereka senang, cinta kepada siapapun yang datang. Padahal kaum Muhajirin itu bukan kerabat mereka, orang lain. Kaum Muhajirin itu bukan saudara mereka, orang lain. Tidak ada hubungan kerabatan di antara mereka. Tapi cinta mereka kepada kaum Muhajirin Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Rela mereka mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mungkin berbeda dengan kondisi kita yang materialistis hari ini. Kita rela mengorbankan orang lain demi kepentingan kita. Demi kepentingan kelompok kita. Demi kepentingan golongan kita. Demi kepentingan partai dan lain sebagainya. Rela kita korbankan orang lain. Subhanallah. Kalau ini mampu kita hadirkan, insya Allah hilangkan sekat-sekat itu. Sekat kita hanya satu, iman dan kufur. Kalau dia muslim, dia saudara saya. Ustaz, awak ahlul bidah, kiban cara tak? Muslimkah dia? Muslim. Kalau muslim, dia saudara saya. Wajib saya cintai, wajib saya doakan. Mungkin lisan kita selama ini lupa berdoa dengan doanya kaum Ansar. Mungkin selama ini doa kita hanya doa meminta kebahagiaan hidup, diri, keluarga, sehat. Kita lupa mendoakan kaum Ansar, sehingga iman belum kuat dalam hati kita. Apa doa kaum Ansar? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Mungkin jarang kita berdoa dengan doa ini. Maka iman tidak kokoh dalam hati. Melihat si fulan bawaannya benci terus. Melihat si fulan aneh, satu saf bisa tidak bersatu hati. Subhanallah. Ya, sholat kita di masjid mana itu nggak bisa nyatu hati. Aneh. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita bersama. Kalau ingin iman itu kokoh di dalam hati dan iman masuk ke dalam hati kita, cintai siapapun yang telah beriman kepada Allah. Bukan karena dia satu suku, satu daerah, satu golongan, satu tempat ngaji, siapapun dia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kelihatan sudah lihat-lihat jam, sudah mau isya. Iya, 1 menit lagi. Bisa kita tambah 3 menit? Baik. Ya, 5 menit. Ya, kita persingkat. Yang ketiga, Rasulullah menyebutkan jika yang ketiga ini sebagai pamungkas ini ada pada kita, insya Allah iman akan kokoh, kuat di dalam hati. Dia tidak akan keluar lagi. Yaitu apa? Wa ayakrah ayauda fil kufri kama yakrahu ayuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali lagi kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau dia kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Dia tidak senang untuk kembali lagi bermaksiat di masa yang lalu. Masing-masing kita memiliki masa kelam di masa yang lalu. Masa-masa gelap pada masa-masa jahiliyah. Tutup rapat-rapat, jangan lagi kita melihatnya. Maka Rasul mengatakan kullu umati mu'afun,
setiap umatku dimaafkan oleh Allah. Seluruh umatku dimaafkan oleh Allah. Ilal mujahirin, kecuali mujahirin, kecuali mereka-mereka yang tergolong mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup aibnya di malam hari. Ada kemaksiatan yang dikerjakan di malam hari, Allah tutupi, tidak ada yang mengetahui. Siang hari dia buka. Seraya dia berkata, ya fulan, wahai fulan, aku tadi malam melakukan ini dan ini, tapi sekarang aku sudah bertobat. Ini mujahirin. Mungkin ketika kita berbicara bersama teman-teman ataupun rekan-rekan yang lain, kita berkata, dahulu saya ini agen narkoba, dahulu saya ini sangat jahat, tapi dulu bukan sekarang, sekarang sudah bertobat. Jangan ucapkan itu. Tutup. Berdoalah dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jika ini ada, insyaallah. Tiga hal ini ada, iman akan indah di dalam hati. Tiga hal ini ada, iman akan kuat. Tiga hal ini ada, insyaallah iman bukan hanya di lisan kita. Allah akan menguatkan hati kita dengan keimanan. Dan Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur, insyaallah. Maka fenomena hari ini, kenapa seseorang bisa murtad, kenapa seseorang bisa berpindah agama, tidak lain dan tidak bukan adalah karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Maka kita berdoa semoga iman kita, syahadat itu masuk ke dalam hati kita, juga keluarga kita. Sampaikan kebenaran ini kepada siapapun dari kaum muslimin. Dakwahkan dengan penuh kelembutan. Kita jaga agar jangan sampai ada kaum muslimin yang keluar daripada agama yang mulia. Rubbama naktafi bihadza, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan atau mungkin menyinggung perasaan, saya mohon diperbanyak maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.